6 golongan orang yang sholat bersama setan. Menjadi khusyuk dalam sholat tidak mudah. Pada akhirnya ada pikiran atau tindakan yang dapat mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Tidak mengherankan, meskipun itu adalah tindakan bodoh, golongan yang berasal dari api ini terus-menerus menggoda orang agar mereka tidak melakukan hal yang sempurna. Itu sebabnya orang harus selalu berhati-hati, terutama saat melakukan ibadah wajib ini. 1. Orang yang was-was dalam niat. Mereka yang tidak yakin dengan niat mereka adalah orang pertama yang bergabung dengan setan saat sholat. Perasaan was-was ini biasanya bertahan hingga saat sholat, membuat orang bertanya-tanya tentang rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya, Anda mungkin lupa jumlah rakaat dan bacaan yang akan dibaca. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Semua orang pasti sering mengalami hal ini. Saat melakukan sholat dengan khusyuk, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa setan tidak akan membiarkan orang melakukan sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah orang dengan memasukkan banyak pikiran ke dalam kepala orang. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Selain itu, banyak orang mengalami perasaan seperti buang angin tiba-tiba saat selesai wudhu atau tengah sholat. Ternyata perasaan ini adalah gangguan yang disembunyikan oleh setan untuk mengacaukan sholat mereka. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholat hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Salah satu tanda bahwa setan sedang bersamanya adalah dia tidak fokus saat melakukan sholat. Hal ini bisa terjadi karena hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda selama sholat. Misalnya, mendengar telepon seluler berdering, berpikir tentang mobil yang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Seseorang biasanya sholat dengan cepat karena ingin mengerjakan hal lain. Seharusnya Anda lebih berhati-hati lagi dengan hal ini, karena ini sebenarnya menunjukkan bahwa Anda berada dalam hubungan dengan makhluk jahat. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang memakai wewangian ke masjid juga didekati oleh setan, karena setan lebih mudah membuat orang yang berada di sekitar wanita yang memakai wewangian sholat agar tidak khusyuk. Salah satu hal yang dilarang oleh Rasulullah adalah menggunakan wangi-wangian saat pergi ke masjid. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-sekali menyentuh wewangian.